Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat pagi saudaraku Dharma. Eh, Tadi saya membaca tentang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, yang artinya adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemusnah, pelebur. Apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini sangat erat sekali ya. Jadi ketika saya membaca sesuatu tentang apa saja, saya selalu apa ya namanya, memutar otak saya untuk dalam kehidupan sehari-hari ini apa hubungannya, kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau hanya sekedar membaca yang nggak ada artinya, fungsinya hanya menghafal tok, itu saya nggak begitu tertarik. Ketika ada apa hubungannya ini dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa, besar, kecil, atau nggak ada artinya, kan gitu. Ketika saya membaca ini, wah, ini sangat erat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam kehidupan itu, dalam pengalaman saya bagi menjadi 3 tahap berdasarkan pengalaman saya, dan itu tertuang dalam Trimurti. Ketika saya umur 0 lahir, saya diajari tentang kata-kata, saya diajari tentang laku, saya diajari tentang kehidupan, diajari berpikir, diajari punya akal, gitu. Dari situ tercipta, tercreate di dalam diri saya, otak saya, bagaimana nanti saya menjalani kehidupan. Sampai umur berapa? Sampai umur 20 tahun kira-kira saya belajar ini. Terus sampai belajar umur 20 tahun. Dari umur 20 tahun ini kan kita mencoba untuk bagaimana kita bisa, dari dasar ilmu ini kita bisa memiliki apa, atau memelihara apa. Ini salah satu bagian daripada sisi kehidupan kita. Nanti saya jelaskan lagi memelihara apa atau memiliki apa. Kemudian yang ketiga adalah masa dimana kita harus bisa melepaskan atau melebur, yaitu umur antara 40 sampai 60. Ketika kita sudah mencapai usia di situ, kita bisa artinya memiliki kelengkapan ilmu tadi. Tapi kalau belum, ya belum bisa. Biasanya masih merasa memiliki itu masih besar. Dan kalau misalnya orang itu belum bisa memenuhi itu semuanya, sampai mati pun dia belum bisa melepaskan, dan itu sakit rasanya, menyesakkan dada, atau sering kecewa. Tapi ketika kita di masa itu, umur itu kita sudah bisa memahami antara menciptakan, memelihara, dan memusnahkan, itu kita akan menjadi bahagia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, ketika kita mencintai seseorang, ini karena cinta ya, pengalaman juga, karena cinta tadi, kita mencintai seseorang, kita pasti akan berusaha untuk memiliki. Ya, memiliki dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan suatu perhatian. Dari sisi perhatian, waktu, kemudian materi, kita berikan. Tapi apa yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa memiliki? Satu, pasti kamu kecewa. Ya, betul. Karena apa? Karena kamu tidak ada kerelaan ketika kamu memberi tadi. Ini yang membuat kita menjadi kecewa.
Sebenarnya ketika kamu memberikan sesuatu itu, kamu penuh dengan kerelaan, ketulusan, keikhlasan, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Karena kamu bisa melepaskan. Ketika kamu mencintai dan orang yang kamu cintai itu tidak mencintai kamu, padahal kamu sudah bisa memberikan perhatian, cinta kamu, materi kamu, waktu kamu, semuanya yang kamu miliki kamu berikan, tapi dia balasannya tidak memberikan, tapi dia bisa bahagia dengan orang lain, ya tidak masalah. Bagi orang yang sudah bisa memiliki rasa kerelaan tadi, keikhlasan, ketulusan, atau dalam bahasa ininya bisa memusnahkan karena adanya Trimurti tadi, siwa tadi. Kalau di dalam diri kita ada siwanya, pasti kita bisa memusnahkan rasa kecewa tadi. Itu salah satu dalam percintaan ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya dalam hal pekerjaan. Ketika kita bekerja, kita sudah kebetulan saya seorang arsitek, saya mendesain bangunan, kemudian dalam desain itu saya wujudkan dalam sebuah bangunan. Nah, dalam akhir-akhir cerita si owner ini ya ingkar janji. Nah, itu kita tidak dibayar, kecewa, pasti kecewa, sangat kecewa, awal kecewa. Tapi ketika saya menyadari itu semua, enggak, saya sudah memberikan yang terbaik dan saya rela, tulus. Banyak orang mengatakan, tapi saya nggak mau kecewa, saya lebih baik mengikhlaskan. Karena bagaimanapun juga ketika kita mengejar terus sakit, nggak ada ujungnya. Tapi ketika kita punya kerelaan, nanti ada gantinya. Begitulah sebenarnya. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini, Trimurti ini sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa memelihara, bagaimana kita bisa memusnahkan. Ini hidup kita menjadi enjoy, enak, rela, penuh kerelaan. Nah, nanti di dalam episode berikutnya nanti akan saya coba untuk bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa mendapatkan, dan bagaimana kita bisa melepaskan itu semua. Tapi intinya dalam kehidupan ini ada 3 hal yang harus kita pahami: masa pencarian, masa pemeliharaan, masa atau memiliki, kemudian masa melepaskan. Kalau di dalam Trimurti, pencipta, pemelihara, dan pemusnah. Itulah kehidupan sehari-hari. Terima kasih saudaraku. Rahayu, Sagung Dumadi. Om Santi 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 Om.